Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada hari ini, di mana Tuhan masih memberikan hari untuk kita boleh beraktivitas, untuk kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan kita satu hari ini. Dan saudara-saudara, mari kita percayakan hidup kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah ahlinya. Dia akan memulihkan situasi yang kacau balau, situasi yang sudah rusak, karena kasih-Nya kepada kita. Tapi mari kita juga melangkah dengan langkah yang pasti di dalam jalan-jalan Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, "Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan. Kintsugi itu adalah karya seni yang berasal dari Jepang. Kintsugi yaitu satu karya seni yang memperbaiki keramik atau pot yang jatuh pecah sehingga tidak berguna lagi. Kintsugi bisa memperbaiki keramik yang jatuh pecah tadi, yang sudah tidak berguna itu, menjadi keramik atau pot yang kembali sama seperti semula, bahkan lebih memiliki karya artistik yang membuat nilainya begitu mahal, begitu lebih mahal daripada ketika aslinya, ketika sebelum dia rusak atau jatuh, ketika dia dibeli pada mulanya. Itulah kintsugi, memperbaiki, memulihkan dengan situasi yang unik, tapi punya nilai yang sangat berharga. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan Allah kita melebihi daripada kintsugi. Kintsugi hanya memperbaiki sebuah pot atau sebuah keramik, tetapi Tuhan Allah kita memperbaiki sebuah bangsa, bahkan memperbaiki seluruh dunia ini, memiliki hidup yang bernilai tinggi, yaitu hidup yang ada di sorga. Itulah Tuhan kita. Dia adalah ahli memperbaiki, ahli memulihkan situasi, dari situasi yang kacau, yang hancur-hancuran, yang tidak punya arti apa-apa, tetapi menjadi punya arti yang luar biasa. Sebelum daripada firman Tuhan ini, dari ayat yang pertama sampai ayat yang berikutnya, Yehezkiel diperlihatkan akan sebuah lembah yang berisikan tulang belulang orang-orang Israel yang sudah mati di peperangan, yang tulang belulang itu sudah berserakan dan tidak berharga. Tetapi Tuhan bisa memulihkan itu dengan karyanya yang luar biasa. Tuhan bisa menumbuhkan urat-urat kembali dalam tulang-tulang itu, dan menumbuhkan dagingnya sehingga ditutupi oleh kulit, dan memberikan nafas kehidupan kembali, sehingga tulang-tulang yang berantakan, yang berserakan, yang sudah tidak punya arti apa-apa, boleh kembali dipulihkan menjadi hidup sama seperti manusia yang semula. Itulah luar biasanya Tuhan. Dan pada saat ini firman Tuhan mau meneguhkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel kembali dengan situasi yang sudah terjadi dengan situasi yang terjadi dalam keadaan yang semula. Dikatakan tadi, "Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberi tempat kudus-kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya." Ya, Allah
mengadakan perjanjiannya kembali kepada bangsa Israel, yaitu perjanjian yang kekal untuk memulihkan bangsa Israel. Kalau mereka sudah sempat terjatuh ke dalam pembuangan, mereka yang dulunya satu ketika zaman kepemimpinan Raja Daud dan Salomo, tetapi kemudian karena kejahatan mereka, karena pengkhianatan mereka kepada Tuhan, mereka menjadi terpecah belah, yaitu Israel dan Yehuda. Dan karena pengkhianatan mereka kepada Tuhan, Israel terbuang ke Asyur dan Yehuda ke tanah Babel. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Hati mereka hancur porak-poranda, berkeping-keping. Sebagian dari antara mereka juga mengalami kematian karena dosa yang mereka lakukan begitu berat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau memulihkan mereka pada saat ini. Tuhan yang penuh kasih itu tetap mengasihi dan mencintai mereka, sehingga Dia mau memulihkan bangsa Israel, mempersatukan mereka kembali menjadi satu bangsa. Bahkan Daud itu dipanggil kembali untuk memimpin mereka. Sebenarnya ini adalah nubuatan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ketika nanti Israel dipulihkan kembali menjadi satu bangsa, yaitu Mesias anak Daud itu yang akan memerintah mereka, yang memulihkan dan membawa mereka ke dalam situasi yang luar biasa. Saudara-saudara, ada 3 hal yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yaitu yang pertama sekali, ya, aku akan memberkati mereka. Saudara-saudara, Tuhan yang Maha Pengasih itu akan memberkati. Kalau artinya Tuhan sampai mengatakan memberkati, berarti memberikan hidup yang terbaik dalam kehidupan mereka. Hati-hati, jangan selalu berpikir bahwa memberkati berarti menjadikan mereka menjadi orang yang kaya-kaya luar biasa, memiliki harta yang luar biasa banyaknya. Bukan itu. Memberkati artinya memberikan segala kebutuhan, memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan akan menyertai bangsa Israel, apapun yang mereka lakukan akan berhasil dan mereka boleh pergunakan sehingga segala kebutuhan mereka boleh tercukupi. Itu yang paling penting. Dan ini juga yang harus kita imani dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan yang baik itu selalu menyertai dan memberkati kita. Ketika kita sakit, yang kita butuhkan adalah pemulihan, yaitu kesembuhan. Berkat Tuhan, yaitu kesembuhan itu. Tetapi kalaupun andaikan kesembuhan itu tidak terjadi, tetapi Tuhan masih memberikan kuasa dan kekuatan kepada kita untuk menjalani penyakit itu, sehingga kita akan merasa nyaman sekalipun kita dalam keadaan yang sakit. Tuhan akan meneguhkan hati kita, menguatkan kita, justru sama seperti yang dikatakan oleh Paulus itu, Rasul Paulus di Korintus itu, justru dalam kelemahanlah kasih karuniaku timbul di dalam kamu, ya kan? Jadi kekuatan Tuhan memberikan kuasanya kepada kita. Kalau ketika kita mengalami banyak persoalan dalam hidup kita, berkat Tuhan itu yaitu memulihkan situasi yang sedang kacau dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Tuhan akan memberkati kita. Yang kedua, yaitu Tuhan akan membuat mereka banyak. Artinya Tuhan akan memberikan keturunan kepada bangsa Israel yang lebih banyak lagi. Saudara-saudara, keturunan itu adalah lambang berkat Tuhan, lambang penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka hidup sehat-sehat, hidup mereka segar bugar, jauh daripada penyakit. Saudara-saudaraku, ini juga yang mau ditegaskan Tuhan kepada kita. Di tengah-tengah kondisi pandemik virus corona ini, Tuhan akan memberikan keturunan kepada kita dan menjaga kita sehingga kita boleh hidup dengan sehat-sehat. Ya, Tuhan memberikan kuasanya kepada kita untuk kita boleh hidup lepas daripada penyakit, dan kita boleh memiliki keluarga dan memiliki anak dan cucu juga dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dan ini yang paling penting,
dan Tuhan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tuhan akan memulihkan tempat bagi mereka, yaitu kampung halaman mereka dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan mendirikan tempat kudus, yaitu bait Allah bagi mereka, sehingga mereka juga boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita harus ingat saudara-saudara, dalam setiap pemulihan yang Tuhan lakukan, Dia selalu memulihkan tempat kudusnya supaya mereka boleh beribadah, supaya mereka boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, supaya mereka boleh berkomunikasi kepada Tuhan. Ini penting sekali. Oleh karena itu, pemulihan Tuhan selalu diikuti dengan pemulihan tempat kudus Tuhan, supaya orang-orang boleh beribadah, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Pemulihan itu akan terjadi ketika kita juga mau memulihkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan, dan menjadikan Dia menjadi Tuhan bagi kita dan kita menjadi umatnya. Saudara-saudara, saya tidak tahu apapun yang sedang terjadi, tapi bila kehidupan kita mengalami keadaan yang sulit, bahkan hancur-hancuran, sudah porak-poranda, sama seperti keramik yang sudah keramik yang jatuh, tapi dipulihkan oleh kintsugi tadi, satu karya seni Jepang tadi, dipulihkan kembali. Allah adalah ahlinya dalam memulihkan, memperbaiki situasi yang kacau. Kalau keadaan kita dalam keadaan yang kacau, hubungan kita yang kacau balau, retak dan sebagainya, baik itu dengan orang tua, dengan suami dan istri, dengan anak-anak kita, dengan tetangga-tetangga, atau dengan teman-teman sekerja kita, Tuhan bisa memulihkan itu. Makanya datanglah kepada Tuhan dan serahkan hidupmu. Yakini Tuhan adalah Tuhan dan jadikan Dia menjadi penguasa, pengendali dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memulihkan. Kalau engkau dalam keadaan sakit pada saat ini, engkau membutuhkan pemulihan Tuhan, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Minta kepada Dia, percaya, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pemulihan, yaitu kesembuhan kepada kita. Apa yang ingin kita mintakan? Serahkan kepada ahlinya, sebab Tuhan adalah ahlinya. Dan Dia berjanji, saudara-saudara, sama seperti yang Dia katakan, perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Kasih Allah itu kasih yang kekal. Tuhan akan mengasihi kita selama-lamanya. Makanya berpalinglah kepada Tuhan. Jangan lagi menjauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi berkuasa dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan memulihkan kita juga dari pandemik virus corona ini, sehingga kita boleh hidup sama seperti sedia kala, dan kita boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.